In the name of Allah, Mashallah. the most beneficent, the most merciful. Madam, balas madam. Barang baru-baru artinya apa? Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ngucap salam hukumnya wis kenceng salah bisa. Sunnah ya. Neng, Neng. Yang perempuan saya panggil Neng ya. Yang laki-laki mau dipanggil apa? Tom. Teng Tong Chung. Neng, ngucap salam hukumnya apa Neng? Sunnah apa wajib? Sunnah. Jawab salam hukumnya Sip. wajib. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Tunjukkan bahwasanya Mandua Cilegon ini adalah siswa-siswi yang kompak. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidin nasi wal khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa itratihi wa atba'ihi wa atba'i atba'ihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hormat dan ta'zim saya tujukan kepada wabil khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilegon, Abah Haji Munir. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan yang saya hormati seluruh dewan guru, para ustadz, asatidzah Mandua Cilegon yang saya tahu jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah ada 64, betul Pak ya? Kurang lebih ada 64. Yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang ada di Mandua Cilegon. Yang saya hormati, yang saya banggakan, jajaran pengurus organisasi siswa intra sekolah atau yang disebut dengan OSIS. Yang perempuan ini seluruhnya adalah OSIS, orang solehah idaman suami. Amin. Yang bagian sini ini nih, ini adalah OSIS, orang sinting ikut sekolah. Seluruh jamaah yang hadir, siswa-siswi Mandua Cilegon,
Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Kurang kenceng amin ya. Telat. Saya ulangi. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi MAN 2 Cilegon diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan hati dan akalnya dibukakan oleh Allah mempermudah menangkap ilmu. Yang lagi jomblo, turun. Yang lagi jomblo mudah-mudahan tetap jomblo. Yang lagi galau mudah-mudahan galaunya hilang. Yang lagi sakit hati mudah-mudahan sakit hatinya hilang. Yang lagi demam mudah-mudahan demamnya hilang. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Bapak Ibu siswa-siswi jamaah hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang lahir di kota Bukhara di Uzbekistan. Tahu Uzbekistan? Grogol niwe Uzbekistan. Atau yang populer disebut dengan nama Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jere artinya wong pesantren mah la yu'minu ahadukum pada iman sapa salah siji nira kabeh hatta akuna ahabba ilaihi sehingga arep ana sinten isun iku wong kang paling didemeni maring salah siji nira kabeh min walidihi saking wong tuane salah siji nira kabeh wa waladihi lan anake salah siji nira kabeh wan nasi ajma'in lan manusia nyatane sekuabeh manusia. Tidak iman satu di antara kita sebelum kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada manusia seluruhnya. Bro, punya rasa cinta tidak? Punya. Cinta sama siapa? Neng, punya rasa cinta enggak? Sama siapa? Benar. Cius. Cuman sama Rasul sama Allah benar. Enggak cinta sama laki-laki. Pre. Arti cinta itu luas, guys. Arti cinta itu dalam, besti. Jangan mempersempit arti cinta yang luas. Jangan memperdalam arti cinta yang, jangan memperdangkal arti cinta yang dalam. Setiap kita mungkin mempunyai caranya masing-masing untuk mencintai seseorang. Akan tetapi arti cinta itu luas, jangan mempersempit seolah-olah arti cinta itu cuma sekedar laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Seolah-olah arti cinta itu berkisar dalam satu kata yang disebut pacaran. Wong lanang demen wong wadon, laki-laki suka sama perempuan. Tiap dinane ngirim WA, ngirim status. Tiap dinane ngirim surat. Ketika hati berdebar, ada rasa cinta yang menyala dari dalam jiwa.
Ketika aku dekatmu, aku terasa bahagia. Tanpamu, aku terasa sengsara. Jika engkau matahari, aku rembulannya. Jika engkau kembang, aku kumbangnya. Jika engkau mata, aku menjadi beleknya. Jika engkau hidung, aku menjadi. Jika engkau telinga, aku menjadi. Lantas bagaimana cara kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Cara kita mencintai Rasul adalah naj'aluhu uswatan lan, menjadikan Rasul sebagai public figure yang patut kita contoh, yang patut kita teladan. Terbentuknya akhlak seseorang bagaimana ia mencontoh kepada siapa. Terbentuknya moralitas seseorang kepada siapa ia meneladani dan mencontoh. Kalau wong-wong mengemah, punten, kalau saya ngomong bahasa Jawa paham nggak? Paham ya? Kan tadi udah dijelaskan sama Mbah Haji. Mandua harus paham bahasa Jawa, apalagi bebasan, bahasa Jawa bahasa Jawa halus. Memang bahasa Jawa itu Pak Kepala, kalau yang saya amati bahasa Jawa itu adalah bahasa yang unik. Kosakatanya banyak, melebihi mungkin kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Mau bukti? Mau bukti? Yuk contoh. Fall, bahasa Inggris. Betul. Bahasa Indonesianya apa? Fall. Jatuh. Bahasa Jawa nih? Kodeme. Santa. Premen cari tiba nih. Premen posisi tiba nih. Lamun tiba ning Arab arane kedopro. Lamun tiba ning Buri arane lamun tiba ning Sor arane unik Pak, bahasa Jawa itu unik. Rice, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nasi. Kodemen bro, turun apa-apa. Bahasa Jawa nih kodemen. Lamun masih ning sawah arane pari. Lamun wis dikebot arane gabah. Lamun di pabrik arane lamun wis di pabrik arane beras. Lamun di anjingaken ning janur arane upak. Lamun di anjingaken ning godhong arane lontong. Lamun di udek karo banyu sing wakeh arane uduk. Lamun di liwet arane sekul. Regel siji arane bro. Makanya bangkit bahasa Jawa. Siji maning. Seed, bahasa Inggris. Seed. Bahasa Indonesianya biji. Bahasa Jawane godeme. Lamun wijil duren arane betul. Lamun wijil buah arane, lamun wijil asem arane, lamun wijile bapak. Makanya bangga bangkit bahasa Jawa. Alhamdulillah kula setuju sareng Abah Haji bahwasane seniki mah bahasa Jawa niku lenyap hilang. Wong-wong seniki mah pengene bahasa Indonesia. Mending bener bahasa Indonesia. Iku mau kecampur-campur karo bahasa Jawa. Neng lagi di mana? Ini mama saya lagi di Jabar.
Kalau di sini Bang Gaya, Neng masuk dulu, itu airnya udah umam. Ayo kita kembali lagi kepada materi. Bagaimana cara kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan naj'aluhu uswatan lana, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang kita contoh dan yang kita ikuti. Kita mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita contoh? Yang harus kita contoh adalah akhlaknya. Terbentuknya akhlak seseorang tergantung kepada siapa yang ia contoh. Maaf, lamun wong mengen mah, lamun wong sengen mah, alhamdulillah akhlaki bagus-bagus. Kenapa? Karena yang ia contoh adalah kiainya, karena yang ia contoh adalah bunyainya, karena yang ia contoh adalah ustadznya, karena yang ia contoh adalah ustazahnya. Makanya akhlaknya baik-baik. Kalau dulu ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang tidak, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Hancur akhlak kita. Kalau ditanya kepada saya, apa yang menyebabkan degradasi moral pada zaman sekarang ini? Yang menyebabkan degradasi moral sekarang anak-anak kita bukan lagi mencontoh kepada Rasul, bukan menjadikan Rasul sebagai public figure yang kita teladani, akan tetapi mereka mencontoh yang tidak baik. Mereka nyontoh artis ya. Apalagi meneng wong wadon nyontoni artis Korea. Ane arani SNSD. Ane arani Blackpink. Ram pam pam ram pam pam ram pam 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 pam. Sekelomen ngedelang. Cipelotot itu. Karena artis-artis yang mereka contoh, maka mereka mencontoh gaya pakaiannya. Gaya pakaiannya dicontoh. Gaya rambutnya dicontoh. Rambutnya dicat. Sebelah tengahnya kuning. Sebelah tengahnya hijau. Sebelah kiwene abang. Ciplas kayak buntutnya corot. Cara berpakaiannya mereka contoh, masya Allah. Lamun ngedeleng ning jabu-jabu Pak. Wong wadon iku Bu, masya Allah ya Rabbi. Nganggo pakaian, cara berpakaiannya bukan lagi segini di atas lutut Pak, tapi di atas paha, di atas. Bukan lagi di atas paha, ya Allah. Sekilan maning kedeleng kebon salah kayak gitu. Punten. Saya di samping jadi bingung ngelihat. Enggak dilihat. Mubazir. Dilihat ikut dong. Ikut dosa. Begitulah akhlak kita sekarang. Karena mereka mencontoh public figure yang tidak benar. Oleh karenanya ini menjadi PR bagi kita semua. Mari lewat Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kembali lagi menjadikan Rasul menjadi public figure kita yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Apa yang harus kita contoh dari seorang Rasul? Yang harus kita contoh adalah akhlaknya. Akhlak yang bagaimana ya Ustaz? Akhlak kepada Allah dituangkan dengan ibadah. Akhlak kepada manusia dituangkan untuk menjadi manfaat kepada seluruh manusia. Pertama, akhlak kepada Allah dituangkan dalam ibadah. Alhamdulillah, sebelum acara ini tadi, siswa-siswi Mandua Cilegon bersama-sama sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Salah sunnah berupa pekeles. Salat sunnah duha. Sesudah salat sunnah duha, terus ada baca surat Yasin. Setelah membaca surat Yasin ada istighosah. 3 rangkaian dijadikan satu. Mudah-mudahan seluruh Mandua Cilegon ini hidupnya berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah paling tidak salat. Bro. Salat. 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 Neng. Salat.
Salat. Salat itu adalah menjadi tiangnya agama. Sampai Imam Al-Ghazali berkata, as-salatu ra'sul ibadah. Yang namanya salat itu adalah pangkalnya ibadah. Sedekahmu baik, hajimu baik, zakatmu baik, umrahmu baik, akan tetapi kalau tidak salat maka tidak akan menjadi apa-apa. Makanya salat. Bro, salat. Rasul ibadah, kepalanya ibadah. Kaman zilatir raksi anil jasad. Seperti kedudukannya kepala dalam struktur tubuh kita. Itu bukan kata saya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Salat di dalam ibadah kedudukannya seperti kepala dari struktur jasad kita. Maaf, punten. Manusia diucapkan manusia, manusia dibilang manusia, manusia disebut manusia. Uang disebut uang lamunan endasi. Betul boten? Punya kepala tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, disebut manusia tidak? Manusia. Dua endas, urut dua sikil, urut dua tangan, disebut uang boten? Disebut uang. Sebaliknya, tangannya roro bagus petekel, sikile roro bagus tapi lagi endasi, uang tutup. Makanya kalau orang sholat itu berarti uang. Kalau tidak sholat berarti duduk uang. Siswa mandua Cilegon, lamun siswae sholat berarti siswae siswi mandua Cilegon, lamun sholat berarti uang. Sing lanang lamun urus sholat berarti duduk. Lamun urus sholat sing neng-nengi berarti duduk. Ustade lamun sholat berarti ustade. Lamun ustade urus sholat boten sholat berarti ustade dede. Ih diajar karo duduk uang. Termasuk sing ngomong, lamun sing ngomong ki sholat berarti, kalau yang ngomong ini tidak sholat berarti bukan orang. Punten, maaf. Kalau malam-malam ada ketok pintu, tok, paket cereh, ini COD. Pas dibuka jendelanya, ternyata itu ada kepalanya. Kakinya hilang sebelah, tangannya dua, kakinya hilang satu. Dibukakan enggak pintunya? Dibuka, karena itu pasti adalah orang. Sebaliknya, tok. Jam 3 malam, ada orang, tangannya lengkap, kakinya lengkap. Pas dilihat, tidak ada kepalanya. Dibukakan enggak? Kaman zilat raksi anil jasad. Oleh karenanya ayo kita bersama-sama tegakkan rukun Islam yang kedua yang bernama sholat. Berapa kali dalam sehari? Ini mau banyak versinya nih. Anak-anak muda banyak versi sholat. Ada yang versi mixagrib sholatnya. Apa itu versi mixagrib? Sholatnya Isya sama Maghrib doang. Versinya mixagrib. Ada yang sholatnya borongan. Maaf. Sholat 5 waktu dijadikan 1 waktu. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Barang ini aja. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i borongan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram 5 balik. Allahu akbar. Bar. Ada versi lagi sholatnya subhan. Subuhi kawanan. Jam 8:30, jam 9 baru sholat subuh. Padahal dari 5 sholat ini yang paling istimewa adalah sholat subuh. Kenapa yang paling istimewa sholat subuh? Sebelum waktu subuh aja itu didahului dengan waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk beristighfar. Setelah itu masuk sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah fajr, qabliyah subuh,
itu pahalanya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus lagi keistimewaan salat subuh. Salatnya cuma 2 rakaat, akan tetapi kualitasnya melebihi salat-salat yang lain. Terus lagi di azan salat subuh itu paling beda dengan azan salat-salat yang lain. Betul. Di azan salat subuh itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur, turu, bobo. Makanya ini jangan asal sembarangan ngelafalin as-salatu khairu minan naum. Ini mempunyai filosofi. Contoh di Mekah, contoh di Mesir, contoh di Saudi Arabia. Bagaimana cara melafalkan as-salatu khairu minan naum? Ini jangan asal. Salatnya harus panjang, naumnya harus pendek. As-salatu khairum minan naum. Salatnya itu harus dipanjangkan, naumnya itu harus dipendekkan. Artinya apa? Salatnya harus panjang, tidurnya harus pendek. Kalau diartikan salat tidur. Salatnya panjang, tidurnya pendek. Tapi kenyataan di masyarakat kita berbeda. Salatnya pendek, naumnya panjang. Yang azan aki-aki. As-salatu khairum minan naum. Cocok. Kalau diartikannya, salat itu lebih baik daripada tidur. Sing azan aki-aki, sing salawatan aki-aki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. 5 menit langsung tekenin mesin. Salawatan lagi subhanallah. 10 menit gak ada yang datang. Akhirnya bingung, masa saya sholat sendirian? Akhirnya dia iqomah. Sebelum iqomah ada suara keran. Alhamdulillah. Ternyata ada orang ambil air wudhu. Ditungguin 2 menit, 3 menit, yang wudhu ini, yang dari hamam ini, yang dari midho ini, tempat wudhu tidak kunjung lagi masuk ke masjid. Akhirnya penasaran, siapa yang wudhu? Akhirnya datang ke tempat wudhu, dilihat, ternyata wong tukang kodok lagi besok. Akhirnya masuk lagi, qomat sendiri, ya azan sendiri, ya sholawatan sendiri, ya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya imam sendiri, ya sholat sendiri, usolli fardas subki rak'ataini mustaqbilal kiblati, Allahu Akbar. Kan namanya sholat subuh majahar, Pak ya? Tahu jahar? Suaranya harus dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kan tahu tuh si aki-aki nggak ada makmum, ternyata ada yang jawab amin. Si aki-akinya gemeteran, sape kuning. Akhirnya si aki-aki jatuh pingsan, tolong. Akhirnya seluruh masyarakat ke masjid. Pas waktu aki-aki azan tidak ke masjid, pas waktu aki-aki tolong, ikut pada ke masjid. Siapa yang stres?
Yuk makanya sholat. Apalagi ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan baik, sholat fardunya ditambah dengan sholat sunnah. Yang kedua, akhlak Rasul bersama manusia. Akhlak Rasul sesama manusia. Ini dituangkan oleh kita semua bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Bagaimana cara kita menghormati ibu kita. Bagaimana cara kita menghormati bapak kita. Ingat, kalau tidak ada orang tua kalian tidak mungkin ada di dunia ini. Orang tua kalian adalah menjadi wasilah adanya kalian di muka bumi. Oleh karenanya hormati orang tua. Wong tua mah sayang ning anak ikut tanpa batas. Orang tua sayang kepada anak tanpa pamrih. Wong tua mah sayang ning anak iku tak terhingga. Hanya memberi. Apa sih capek-capek? Hore. Sayangnya orang tua kepada anak tanpa batas. Sayangnya orang tua kepada anak sepanjang jalan. Akan tetapi maaf, sayangnya anak tua itu biasanya sedawan kita. Yang dilakukan orang tua adalah mengasuh anaknya. Yang dilakukan orang tua adalah membimbing anaknya, peras keringat, membanting tulang untuk menghidupi kalian. Jika kalian berbuat buruk kepada orang tua, membenci orang tua, maka lebih baik kalian tidak dilahirkan ke muka bumi ini. Pantas Allah Subhanahu wa taala menaruh ridho anaknya dititipkan kepada kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wasafullah bisaftil walidain. Ketika kita mencintai orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah kucuran ridho akan menghampiri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doakan orang tua kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Doakan guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tuh, mau istighosah, ngedoa mau pakai bahasa apa aja boleh. Saya ulangi, ngedoa mau pakai bahasa apa aja boleh. Yang penting niatkan di dalam hati, permintaan dari dalam kalbu benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah semua permintaanmu. Oleh karenanya doa itu penting. Selain kita usaha, maka kita harus jadikan dengan doa. Mau makan, doa. Tahu doa makan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mau ke hamam pakai doa. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Terus yang kedua, doanya itu adalah dapat ijazah. Ini kalau saya lihat tadi ada bendera apa? Nahdlatul Ulama. Jayalah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Banyak cerita-cerita di kalangan NU itu mendapatkan keberkahan seorang gurunya, mendapatkan keberkahan seorang kiainya. Seorang murid memberi ke seorang murid meminta doa kepada sang kiainya. Dengan keberkahan guru, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doanya sederhana. Doanya itu pakai bahasa Arab, doanya gipuniku adalah pakai bahasa Jawa. Bukan pakai bahasa Indonesia, akan tetapi pakai bahasa Jawa. Ini adalah bagian keberkahan yang dimiliki oleh sang kiai. Contohnya ning Jawa nano pesantren, nano wong Madura. Akhirnya wong Madura kin nungguning pesantren, berangkat ke pesantren setelah 3 bulan, akhirnya
dia kangen kepada orang tuanya. Izin kepada kiainya, Pak Kiai, saya kangen kepada orang tua saya. Akhirnya diizinin. Pesan ke seorang Madura ini pergi ke rumahnya. Ketika nyampe di rumahnya, dia berjumpa orang tuanya dan dia memiliki satu peliharaan yang paling dia cintai, yaitu pitik. Anake ayam arane pitik. Ternyata pas waktu dia nyampe ke rumah, melihat pitiknya itu sedang terkapar kesakitan. Dia bingung. Akhirnya pergi lagi ke kiai meminta doa bagaimana cara menyembuhkan pitik. Tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kiai, punten saya minta doa bagaimana cara menyembuhkan pitik. Kiai ini bingung. Premen carane ngewarasakan pitik. Akhirnya sang kiai ini tahu bahwasanya murid ini adalah orang Madura. Kamu bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Bisa. Kamu bisa nggak pakai bahasa Jawa? Nggak bisa. Oh, berarti bahasa Jawa baik. Pengen tahu caranya menyembuhkan pitik? Iya Pak Kiai. Gini doanya. Harus dihafal. Iya Pak Kiai. Pitik. Lamun waras, warase. Lamun mati, mati. Oh begitu Pak Kiai doanya. Iya. Coba kamu ulangi. Pitik. Lamun waras, warase. Lamun mati, mati. Akhirnya 3 kali sudah lengkap, sudah jelas. Sebelum dia pergi ke Madura, kiainya itu memohon. Nah, ini doa dibaca setelah kamu memegang leher si pitik. Pertama kali yang kamu lakukan adalah pegang leher si pitik, kepalanya hadapkan ke kepala kamu, maka setelah itu kamu doa ini 3 kali. Pitik, lamun waras, warase, lamun mati, mati. Akhirnya santri seorang Madura pergi ke rumahnya, mendapatkan pitik yang sedang terkapar, langsung diambil lehernya, dihadapin ke mukanya. Pitik, lamun waras, warase, lamun mati, mati. Dengan keberkahan doa sang kiai, pitiknya waras. Pitik waras, kiai ini senggerin. Akhirnya pergi lagi ya ke pesantren. Dok, 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 dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang membukakan pintu bunyainya. Bunyai, mana Pak Kiai? Pak Kiainya sedang sakit. Di mana dia sedang sakit? Di kamarnya. Akhirnya dia masuk ke kamar. Dia mendapati kiainya itu sedang sakit. Setelah itu sang kiai itu meminta kepada santri tersebut yang orang Madura. Nah, doakan kiai, mudah-mudahan kiai ini cepat sembuh. Anak santri bingung doa yang mana harus dipanjatkan, orang apalnya cuma niku. Tidak lama lagi sang kiainya itu dipegang lehernya. Kepalanya dihadapkan ke kepalanya. Apa doanya? Pitik, lamun waras, warase, lamun mati, mati. Akhirnya kiainya kepinggal-pinggal ketawa, keluar keringatnya waras. Itu keberkahan yang dimiliki oleh seorang guru. Maka hormati guru, hormati orang tua. Alhamdulillah kita semuanya ada di lembaga pendidikan yang tepat, yaitu ada di Madrasah Aliyah Negeri. Di sebelahnya ada pondok pesantren. Lembaga Madrasah Aliyah Negeri, lembaga pondok pesantren ini adalah salah satu lembaga yang mencetak santriwan dan santriwatinya, yang mencetak siswa-siswinya menjadi siswa-siswi, menjadi generasi ulul albab. Amin ya rabbal. Apa itu generasi ulul albab? Generasi ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal
Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan seterusnya. Itu adalah generasi ulul albab. Di mana generasi ulul albab itu tercipta? Di sini, di madrasah aliyah. Di mana generasi ulul albab itu tercipta? Di pondok pesantren. Apik isin dari santri maya. Apik isin. Apik jere uang-uang. Orang keren dari santri. Siapa sih orang keren? Nih, yang di hadapan kalian semua ini adalah santri. Adalah seorang santri. Seorang santri dididik oleh kiainya untuk siap, untuk terjun ke masyarakat. Makanya santri mau apa baik siap. Kon azan siap. Kon imam siap. Kon mimpin tahlil siap. Kon talqin siap. Kon mimpin hadara siap. Kon ngentekaken kekayaan mertuane santri mah apa baik pantes. Arep jadi petani pantes. Mau jadi pedagang pantes. Mau jadi guru, mau jadi khatib pantes. Mau jadi tukang ojol pantes. Coba lah mending kuliah kedokteran, jadi tukang ojol pantes orang. Makanya bangga. Kulo mengkandang ibu bapak punten ngelus dadir ning kampungku. Ngelus dadir kulo. Lamun ada wong lamaran ditakoni anake sapa, anake jebolan endi? Anake lulusan pondok. Anake cuman santri. Ya Allah, mantu kita santri. Mantu kita tuh pondok. Engko anak kita kentinan mangan kitab kuning. Memang santri itu setiap harinya bergelut dengan kitab kuning, tapi demi Allah, demi Rasulullah, selama saya mondok di sana dan di sini, tidak ada teman-teman saya yang mengenai kitab kuning. Kula balikaken maneh ning ibu karo bapak. Bu, Pak, punten lamun bapak megawe ning sawah, nyekel pacul, emang pacul dipangan. Lamun polisi megawe ning dalan nyekel pistol, emang polisi mangan pistol. Ya Allah ya Rabbi ngelus dada. Mudah-mudahan kita sadar betul bahwasanya lembaga pesantren itu adalah lembaga yang terbaik untuk mendidik karakter akhlak anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yadhkurunallah. Di dalam pesantren itu dididik oleh sang kiainya, dididik oleh ustadznya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul dzikri tuh tadi kata ustaz, kata kiai, afdalul dzikri fa'lam, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabl la ilaha illallah. Makanya alhamdulillah urip ning Cilegon mah. Nanu budaya arane ngriung. Anu budaya arane slametan. Apa tujuan budaya selamatan ngeriung? Menancapkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Semit-semit ngeriung, semit-semit selamatan. Kuning Cilegon alhamdulillah berkat ya berkatan ini. Ambekan ning jero weteng umur 3 wulan dislameti arane 3 wulan. Dibuatkan telepon. Tahu telepon, Bro? Tahu ya budaya kita yang bulat. Pas saya nanya kepada orang tua saya, bah, klemen telepon iku bunder. Apa maksudnya? Endak engko anaknya endak sebunder. Dibuatkan telepon, setelah buat itu jadi, maka undang tetangganya, undang kiainya, undang ustadznya, ila hadarati, isinya adalah la ilaha illallah. Terus setelah itu 7 bulan, 7 bulan digaekakan rujak, undang ustadz, undang kiai nih, la ilaha illallah. Terus setelah itu melahirkan. Setelah melahirkan ada yang namanya suguh tamu, undang kiainya, undang ustadznya, la ilaha illallah. Setelah itu anaknya kalau laki dia sunat, sunat bro. Setelah sunat biasanya selamatan, undang kiai, undang ustadznya, la ilaha illallah.
Ketika lulus kuliah, yang laki suka sama yang wanita, wanita suka sama yang laki, besoknya nikah, malamnya ada rasulan. La ilaha illallah. Terus yang laki-lakinya kerjanya giat buat rumah, setelah rumahnya jadi ngeruat. La ilaha illallah. Terus rabine matang mandi. Terus kawin mana? Umur 3 bulan, la 7 bulan, la sunat, la ilaha illallah dan seterusnya. Boten telah selas, boten entek, boten entek. Oleh karena ini perlu tanamkan kepada anak-anak kita akidah yang baik, la ilaha illallah. Makanya lamun bener-bener berhatekaken pas waktu ngeriung mah, neng ya, bro ya. Yo, la ilaha illallah anu sing kenceng, anu sing elon, anu sing biasa bae. Anu sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenceng orane la ilaha illallah, tergantung ukuran berkatnya. Lamun berkatnya gede, la ilaha illallah milu kenceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun berkatnya sedang, la ilaha illallah sedang. La ilaha illallah. Lamun berkatnya gepeng. La ilaha illallah melu la ilaha illallah. Itu adalah kultur. Mari kita budayakan kultur kita, mari kita jaga kultur kita. Dengan begitu mudah-mudahan kita transformasikan kepada anak-anak kita dan kultur kita tidak akan hilang oleh waktu. Amin ya rabbal alamin. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang namanya generasi ulul albab itu adalah orang yang selalu berpikir tentang ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Cerdas, berpikiran luas, itu dididik di pesantren. Bahwasanya seluruh alam yang Allah ciptakan di dunia ini, maka wajib untuk kita pelajari. Namanya adalah ilmu kauniyah. Membaca secara kauniyah, membaca alam-alam sekitar yang kita jadikan sebagai hikmah untuk perjalanan hidup kita. Kalau orang tua punten tidak sabar mendidik anak, bagaimana anaknya baik, bagaimana anaknya seperti orang tuanya, bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh. Yuk tiru ayam. Uru ayam. Tahu ayam? Ayam lamun sing ngendok iku biasane ayam wadon. Mbok lamun iki ayam apa sing ngendok biasa? Ayam wadon namanya babon. Ketika telurnya keluar, si ayam betinanya ini melihat telur, bingung dia. Anaknya tidak sama dengan ibunya. Dilihat lagi, andoge urupade karo biang. Diteleng maning, andoge urupade karo biang. Makanya kalau ada ayam betina bertelur, dia ngomongnya begini. Cak 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 ure cocok. Cak 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 ure cocok. Karena telur dengan dirinya itu tidak cocok. Dirinya punya sayap, dirinya punya kaki, dirinya punya paruh, tapi telurnya tidak mempunyai apa-apa bulat. Makanya bertelur lagi. Dilihat lagi, cak 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 cocok. Bertelur lagi. Ketika dilihat lagi, cak 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 cocok. Bingung dia, wayatafakuran, berpikir bagaimana caranya dia membuat anaknya ini seperti dengan diri. Akhirnya setelah kumpul 14 dan seterusnya, nawaitu anggrema lillahi ta'ala. Akhirnya telurnya itu diram. Akhirnya telurnya itu dianggrem. Tuh, contoh ayam. Bu, Pak, Ustadz, Ustazah memang butuh keikhlasan. Bagaimana ayam nganggrem? Oh, Masya Allah. Ketika ayam nganggrem istiqomah. Tidak pernah keluyuran, jarang keluyuran, Pak ya. Ketika malam bangun, terus kalau ada orang yang mendekati, maka dia akan matok. Itu adalah ayam yang nganggrem. Bangun malam, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Amin ya rabbal
alamin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang ketiga, yang terakhir, yang namanya generasi ulul albab itu adalah orang yang ahli ikhtiar, ahli usaha. Ilmu ia dapat, setelah ilmu yang ia dapat, maka jangan lupa diikat dengan akhlak. Saya ulangi, ketika kita mempunyai ilmu, jangan lupa harus diikat dengan akhlak. Ilmu menjadikan orang pintar, akhlak menjadikan orang benar. Yang menjadi orang itu harus pintar, harus benar. Harus benar, harus pintar. Ana uang pun sing pintar doang tapi orang benar, ana uang pun sing benar tapi orang pintar. Pintar akidah akhlaki 9, nahune 9, sarafi 9, mantiki 9, fikih 9, akan tetapi sholat subuh jam 9. Itu pinter tapi urban bener. Sebaliknya benar tapi orang terlalu pinter. Benar. Ketika ditanya, "Kang, arep ning arep?" "Kang sing endi?" "Sing buri." "Kang umahe ning endi?" "Ora tak gawe." Benar tapi tidak pintar. Bagaimana cara kita mendidik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar dan benar? Maka mari kita didik anak kita di madrasah aliyah negeri, isi anak-anak kita dengan ilmu dan akhlak. Manusia kalau cuma sekedar punya ilmu tidak punya akhlak, maka akan menjadi bahaya. Sebab apa? Sebab sing arane wong apa bae doyan sepiro bae entek. Itu namanya orang. Punten. Lamun kucing, tahu kucing? Kucing itu paling makannya kepala sama buntut ikan, sama tulang. Itu kucing. Malah sekarang kucing nggak kebagian karena ada presto buya. Makanya mangape kucing ketika wong mangan. Itu kucing. Tapi kalau kucing garong, itu apa aja doh? Itu apa aja doyan? Ya wesi doyan, ya koral doyan, ya kotak amal ya doyan. Itu namanya kucing garong. Kalong, tahu kalong? Paling makannya cuma 1 biji jambu, paling cuma makannya 1 biji, itu pun tidak habis dan tidak dibawa pulang ke rumah. Itu kalong. Tapi lamun kalong inggu sewet kayak mengkene ini. Iku serambutan telah, sejambu telah, sebuah telah, seuwe telah niku kalong. Lamun bajing, kuning bajing, tahu bajing? Itu paling 1 kelapa, itu pun tidak habis. Tapi lamun bajingan, tengik bisa. Sekelapa-kelapanya tahu, sekelapa-kelapanya jelas. Itu kalau ilmu tidak diiringi dengan akhlak. Ilmu tidak diiringi dengan adab. Maka benar al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Satu contoh Rasulullah dari sisi akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah dituangkan dengan ibadah. Akhlak kepada sesama manusia dituangkan dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Al khairu kulluhu minallah. Seluruh kebaikan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Asyarru kulluhu minni wa syahwati. Keburukan, khilafan seluruhnya adalah bersumber dari diri saya. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aduh, oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat
إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء ما ظهر منها وما بطن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.